Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat semua, semoga dalam keadaan sehat semua, keluarganya dan teman-teman semua. Untuk video kali ini kita akan membahas komen firewall D ya di sini. Komen firewall D ini ada sebuah komen yang digunakan untuk memanage firewall yang ada di server kita. Nah, firewall D itu menggunakan zone sebagai jenis firewallnya di sistem. Nah, dan kita bisa mengelompokkan paket ataupun IP menggunakan zone tersebut, dan setiap zone itu harus terhubung dengan minimal satu interface. Oke, langsung saja. By default zone itu terbagi ada berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 zona default yang ada di sistem Linux server teman-teman. Oke, yang pertama drop. Jadi semua paket masuk akan di drop. Jadi hanya paket dari sistem aja default yang diperbolehkan. Lalu ada zone block, paket yang masuk akan di reject. Lalu ada public zone. Public zone umumnya nih yang terkoneksi dengan interface internet pada umumnya. Langsung keluar. Ada external zone. External zone umumnya digunakan kalau server teman-teman, Linux server teman-teman itu digunakan sebagai gateway atau router. Nah, umumnya akan masuk ke external zone. Lalu ada internal zone. Nah, internal zone ini khusus untuk yang mengarah ke jaringan internal teman-teman. Misalkan teman-teman itu Linux servernya sebagai gateway atau sebagai router. Nah, router itu kan minimal menggunakan dua interface. Interface yang pertama biasanya terkoneksi langsung ke jaringan publik atau internet. Lalu interface yang satunya mengarah ke internal jaringan teman-teman semua. Lalu ada DMZ juga. Nah, DMZ ini biasanya ya umumnya sih server akan ditaruh di protokol DMZ ya, atau di topologi DMZ. Nah, DMZ itu demilitary zone itu umumnya di depan server itu ada firewall lagi. Jadi biasanya firewall yang ada di Linux digunakan hanya untuk membuat atau memberikan akses ke service tertentu atau port tertentu ya. Jadinya umumnya sih firewall yang di Linux itu nggak terlalu ribet dipakai, karena pada dasarnya apabila sudah production servernya, sudah running production ya umumnya di depannya ada firewall, entah menggunakan enterprise firewall seperti Checkpoint atau Palo Alto atau Fortinet, atau menggunakan open source firewall. Macam-macam, ada OpenSense, ada pfSense, ada IPCOP, ada IPFire dan lain sebagainya. Lalu ada zona work. Umumnya ini untuk memisahkan jaringan kantor ya pada umumnya. Lalu ada home untuk jaringan pribadi. Lalu ada trusted. Nah, kalau masuk ke zona trusted sih umumnya itu akses terbuka. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa komen yang umum digunakan untuk memanage firewall di Linux server kita ya teman-teman. Ada firewall /-cmd -state menampilkan status firewall service, ada reload, ada get zone, get default zone. Oke, langsung saja kita contohkan aja ya. Ini teman-teman bisa baca, dihafal dan dicoba-coba ya. Sekarang kita langsung Oke, kita coba ya. Oke. Jangan lupa teman-teman dalam kondisi ini ya. Istilahnya dalam kondisi root. MI. Nah, root. Kalau bisa dalam root atau dalam kondisi user teman-teman itu masuk dalam kategori sudo, karena harus menggunakan akses tinggi ya untuk memanage firewall ini. Oke, sebelumnya kita tes dulu firewallnya aktif atau enggak. Bisa menggunakan sistem CTL status firewall day. Nah, statusnya running ya. Oke, statusnya running, aktif running. Oke, Ctrl C. Atau bisa menggunakan firewall CMD state. Status juga running. Oke, lalu kita cek apakah service ini sudah masuk ke dalam enable. Enable itu apabila
server teman-teman reload atau restart, dia akan tetap langsung up service-nya tanpa harus kita menggunakan komen systemctl lagi. Kita cek ya, systemctl is enable firewall. Oke, sudah enable. Good. Kita masuk ke komen yang pertama, tadi sudah. Oke, kita ulang ya. Firewall cmd state untuk mengecek running atau tidak, bisa juga menggunakan systemctl. Nah, tinggal pilih aja. Reload. Lalu yang kedua itu ada reload. Reload itu fungsinya apa? Reload itu teman-teman apabila ada melakukan perubahan, setiap melakukan perubahan, gunakan reload. Dan jangan lupa, teman-teman kalau mau menambahkan perubahan itu, nambah port, nambah service, apapun, jangan lupa menambahkan permanen. Ada minus permanen tuh ya. Minus permanen itu fungsinya apa? Ya fungsinya apabila teman-teman di reload, firewall cmd reload, nah dia nggak hilang gitu loh. Jadi permanen. Dan apabila servernya restart juga, dia nggak hilang. Itu fungsi permanen. Kadang lupa, nggak main bikin aja, nambah zone, create zone, nambah service atau nambah port, akses, dia lupa nggak pakai permanen. Main ketik reload, nggak bisa, terus bingung, biasa begitu. Karena lupa apa yang kurang, jadi biasakan pakai permanen. Lalu kita komen yang selanjutnya ya. Kita cek apa get zone-nya dulu ya, default zone-nya nih. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 ya. Ini default ya, belum saya buat, jadi memang bawaan dari si sistemnya, Linux servernya ya. Lalu kita lihat default zone-nya. Get default. Nah, oke, default zone saya ternyata dia masuk ke zona public. Gitu loh. Lalu kita lanjut ke komen selanjutnya, list all zone. List all zone ini komennya untuk melihat semua default zone beserta konfigurasinya. Firewall cmd list all zone. Nah, kita bisa ngecek, kita lihat dari atas. Di sini ada blok tidak kita pakai, dmz, drop, internal, home. Nah, ini public ini aktif yang saya gunakan di default ya, bukan saya gunakan, default dari si sistem menggunakan ini. Lalu interface-nya, nama interface-nya yang terdeteksi di sini nih. INS 160. Dia sebagai default dan juga sebagai aktif zona yang ada di sistem saya. Lalu ada work, ada trusted ya. Oke, kita clear. Selanjutnya, nah ini gimana caranya kalau kita nge-create zone? Kita menggunakan contoh kita firewall cmd permanen new zone sama dengan nama zonanya ya, misalkan belajar. Oke, sukses ya. Nah, kalau mau delete tinggal rubah new-nya ke delete. Lalu gimana caranya ngecek? Sama, kita pakai firewall cmd get zone. Firewall cmd get zone. Nah, sorry, lupa kan makanya. Kita reload dulu. Kita reload firewall cmd reload. Oke. Setelah reload, baru kita lihat get zone. Nah, zona saya ada tuh ya, belajar paling depan. Jangan lupa ya, setelah melakukan perubahan, kalian harus reload. Oke, sekarang kita belajar ngecek apa kita delete. Firewall cmd permanen. Delete zone. Belajar. Oke. Firewall cmd reload. Oke, kita clear. Kita lihat sekarang firewall cmd get zone. Oke, zona yang udah kita buat tadi udah ini ya, udah dibuang menggunakan komen delete zone. Oke, kita selanjutnya ada selanjutnya kita melihat ini ya, nih
Yang ini nih. Tuh. Kita melihat nama zona list all untuk melihat konfigurasi zona tertentu. Jadi kita akan coba lihat public. Public kan punya saya aktif. Kita melihat public, kita tentukan zonanya. Zona public, zone public, list all. Oke, jadi komen ini digunakan untuk melihat konfigurasi zona tertentu saja, beserta port-port apa yang dibolehkan, lalu servis apa yang dibolehkan, kan kelihatan ya. Nah, ini servis yang boleh, SSH, cockpit, lalu ada port. Oke. Lalu kita get active zone untuk melihat zona yang aktif. Misalkan teman-teman punya banyak interface, kalau hanya satu interface ya nggak usah pusing. Biasanya larinya ke public gitu kan, umumnya ya. Kalau servernya langsung terkoneksi ke internet. Tapi kalau banyak interface ya bisa melihat apa saja yang aktif ya. Kita clear. Firewall CMD get active zone. Oke, public dengan interface yang terkoneksi INS 160. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, ini untuk menambahkan interface ya. Menambahkan interface itu dengan komen zone add interface. Kalau merubahnya zone, nama zona, lalu change interface. Oke. Lalu kita coba ya. Kayaknya saya nggak bisa nyoba nih. Kenapa? Karena interface saya cuma satu. Mau dipindahin kemana? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman dihafal saja. Insya Allah ini manfaat ini komen-komennya. Kita lihat aja nih, punya service di zona tertentu nih. Kita lanjut ke ini, kita ke zone list service. Fungsinya apa? Untuk melihat di dalam zona tersebut service apa yang sudah diperbolehkan lewat. Jadi fungsinya itu. Firewall CMD get zone public, lalu list service. Oke. Nah, jadi di zona public saya yang aktif, service yang boleh lewat, yang di enable, yang di allow sama firewallnya, yaitu cockpit, DHCP versi 6 client sama SSH. Cockpit itu apa? Cockpit itu digunakan untuk memanage server kalian menggunakan web. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya, webmin ya. Kalau saya pakai webmin, nanti teman-teman yang baru belajar Linux biar nggak kaget bisa pakai webmin untuk konfigurasi berbasis GUI, berbasis browser website. Oke, lanjut. Tadi kan kita sudah lihat list service, lalu kita untuk menambahkan service ya. Jangan lupa permanen, nama zona, lalu add service. Nah, di sini kita akan menambahkan service misalkan Apache. Misalkan HTTPD lah. Karena HTTPD di CentOS ya. Firewall CMD permanen, zone public, add service HTTPD. Wah, saya belum ada, bagaimana ya? Kita coba syslog. Syslog ada ternyata. Kita coba syslog, lalu jangan lupa kita setelah melakukan perubahan kita reload. Oke, sekarang kita cek. Clear dulu. Kita cek firewall CMD zone public list service. Nah, syslognya udah nambah paling ujung ya, kelihatan ya. Oke, biar tidak terlalu panjang videonya, kita lanjut ke komen selanjutnya. Nah, ini service. Nah, sekarang kita melihat port yang diperbolehkan atau tidak. Oke. Umumnya sih digunakan untuk itu ya, nambah service atau port. Kalau sampai IP tidak, karena apa? Depannya sudah ada firewall biasanya. Ya, kalau teman-teman boleh nanti saya tambahin. Firewall CMD zone public list port. Oke, yang di allow port 8080 sama 4000.
Mari kita coba tambahkan dengan komen firewall CMD zone public add port 2222 misal. Aduh, sorry. T/ ya, TCP atau UDP. Sorry lupa. Oke, TCP misalkan. Oke, kita reload. Oke, sukses. Kita clear. Kita lihat. Firewall CMD zone public list port. Waduh, bener kan? Permanennya lupa. Nah, ini nih. Ulang. Oke, firewall CMD zone public. Permanen zone public add port kan 2222/TCP, lalu reload. Bahaya nih. Lalu reload. Oke, sukses, clear. Kita lihat CMD zone public list port. Tuh, permanen, jangan lupa ya. Lalu kita remove. Yang terakhir, comment remove. Firewall CMD permanen zone public remove port 2222 TCP. Oke, firewall CMD reload. Oke, lalu kita firewall CMD zone public list port. Oke, selesai. Komen terakhir. Semoga manfaat ya video ini teman-teman ya. Banyak-banyak belajar menggunakan help atau manual man spasi firewall D. By default firewall di CentOS 8 sudah terinstall ya, jadi nggak perlu install lagi. CentOS 7 atau 8 tuh harusnya sudah terinstall. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, bisa di komen, send email ke saya apa yang dibutuhkan untuk tutorial yang lainnya. Ada juga game, bisa dilihat, saya juga nge-share game yang saya mainkan ya, agar tidak bosan main game tapi sambil belajar teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari tutorial saya karena keterbatasan ilmu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.